Oke, balik lagi dalam channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan AdSense kita yang akan kita lakukan pembayaran itu di tahun 2021 itu ada terbaru. Jadi kita harus menyesuaikan pendapatan kita dari Google AdSense yang terhubungan dengan YouTube. YouTube Indonesia sekarang telah tergabung dalam melakukan cara pembayaran. Nah, pada tahun 2021 nanti, maksudnya akhir Desember 2021, kita harus mengisi formulir pembayaran yang ada di AdSense, YouTube telah memberikan pembaruan pembayaran melalui Google AdSense, dan YouTube mengirimi kepada pengguna YouTuber itu berupa pesan. Dan saya mendapatkan email dari YouTube bahwa saya harus mengisi pembayaran di AdSense saya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita buka dulu Chrome ya. Kita akan ketik AdSense. Google AdSense, dan kita akan login ke Google AdSense. Oke, di sini saya sudah masuk Google AdSense. Caranya yaitu ini, kita harus mengisi form kelola perpajakan. Sini ada tulisan penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirim informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda terakurat. Oke, di sini saya sarankan kalian harus memiliki NPWP ya. Di Indonesia, nomor pokok wajib pajak. Dan saya di sini telah memiliki nomor pokok wajib pajak, dan kita harus mengisinya. Oke, bagaimana langkahnya? Kita langsung ketik kelola informasi pajak, atau kita buka saja di info pembayaran. Kita masuk ke info pembayaran, kita pilih tambahkan informasi pajak. Oke, diperkirakan memakan waktu 15-20 menit untuk menjaga agar akun Anda tetap aman. Kami perlu memverifikasi bahwa ini memang Anda. Setelah 1 jam, Anda mungkin harus melakukan verifikasi kembali, dan informasi yang telah Anda masukkan tidak akan tersimpan. Gunakan profil pembayaran yang benar untuk penerima. Google tidak dapat memberi Anda saran terkait masalah pajak. Untuk mendapatkan pajak bantuan, hubungi konsultasi pajak. Oke, kita mulai formulir pajaknya.
Kita login dulu. Oke, di sini saya telah masuk ke informasi pajak. Kita pilih apakah informasi pajak ini berlaku. Kita pilih yang untuk menemukan informasi pajak yang benar, harap jawab pertanyaan. Otoritas pajak Amerika Serikat mewajibkan untuk melakukan informasi pajak. Oke, kita pilih yang perorangan. Kemudian berikutnya, di sini ada apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Kita pilih tidak karena kita berada di Indonesia. Berikutnya, pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, form W8BN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat pajak. Yang kedua itu pilihannya, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non Amerika Serikat. Oke, kita pilih yang W8BN. Kemudian kita mulai formulirnya. Oke, identitas pajak. Kita isi nama kita ya, ini nama saya. Kemudian nama DBA atau bisnis ini opsional, kita langkahi saja. Kemudian kita pilih warna negaraan. Kita cari Indonesia. Kemudian TIN, nomor identitas wajib pajak. Nomor identitas wajib pajak TIN adalah nomor yang proses pajak yang diwajibkan oleh Indonesia rupiah untuk mendapatkan formulir pajak. Kita bisa mengklik informasi selengkapnya tentang TIN apabila Anda masih kurang jelas. Tapi karena saya sudah jelas, maka saya pilih yang TIN asing. Nah, di sini kita isi NPWP kalian ya. Dengan cara kalau ada titik-titik, kalau ada garis-garis, diisi garis titik juga. Oke, kalau sesudah isi, kemudian kita pilih alamat berikutnya. Kita pilih berikutnya. Nah, di sini alamat tempat tinggal menggunakan PO Box atau alamat UP itu kita Anda usah centang. Kemudian kita pilih saja Indonesia. Yang ini kita kosongkan saja ya, alamat tinggal lengkap, kemudian Indonesia, alamat situ. Yang kita isi adalah ini, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, kita pilih yang ini. Yang di atas nggak usah diisi. Berikutnya, oh ya, kita pilih alamat ya, diisi sini sesuai dengan KTP. Jalan
sesuai dengan KTP kalian ya. Oke, ini APT Suite itu opsional. Kita pilih kota Makassar ya, Sulawesi Selatan, South Sulawesi. Kode pos sama. Kemudian berikutnya nomor 3, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah bersama wajib pajak? Kita pilih yang ya. Penduduk negara wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Centang, kemudian pilih negara. Karena YouTube Indonesia bekerja sama dengan YouTube Amerika Serikat, maka kita pilih perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian di sini ada 3 opsi. Kita harus centang semua ya. Layanan seperti AdSense, kita pakai pasal 8 ayat 1. Tarif pemotongan di sini ada 2 pilihan, 0% rendah atau 30%. Kita pilih yang paling rendah. Oke, di sini kalian baca saya sendiri, kita centang ya. Kemudian pilih yang kedua, di atas film sama. Saya pilih pasal 32, tarif pemotongan yang lebih rendah 10%, mau dicentang. Kemudian hak cipta lainnya seperti play atau partner, kita pilih yang 13 ayat 2, tarif pemotongan 10% lebih rendah ya. Oke, sebagai wajib pajak negara yang oke. Berikutnya kemudian yang keempat, tahap keempat, pertinjau dokumen. Kita bisa download semua ini. Saya back dulu ya. Oke. Nah, di sini saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen hak cipta. Jadi kita centang. Oke, kita bisa download. Ini kita bisa download. Udah kita download. Kita berikutnya. Oke. Tahap 5. Dengan menyadari ancaman hukuman atas ketidakpalsuan, saya mengatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dan formulir ini.
Ya kalian baca saja ya. Saya adalah pembeli manfaat atau saya untuk menandatangani atas nama orang yang pendapat tidak terhubung langsung dan berhubung langsung tetapi tidak boleh sebelum penelitian. Oke, prosedur pendapatan yang langsung dalam file. Oke, kita isi ini ya. Kita isi nama kita sendiri. Oke. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang. Kita pilih ya. Di sini ada dua opsi sih. Tidak, saya jadi kita pilih dua. Kemudian kita next. Di sini ada yang keenam. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS Affidavit. Aktivitas dan layanan dilakukan di Amerika Serikat adalah pelaksanaan layanan Amerika Serikat. Pernahkah individu atau etnis yang disebutkan di bagian sepanjang melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google? Kita pilih yang kita pilih yang tidak. Layanan yang diberikan kepada Google atau aplikasi akan jelas semuanya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal pun termasuk. Kalau kita pilih ya, itu berarti dia aktivitas dan layanan Amerika Serikat adalah perasaan layanan yang berada di Amerika Serikat. Jadi kita pilih yang tidak. Saya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, berarti dijalankan di Indonesia, dan bahwa tenaga kerja atau pun terus yang disebut secara fisik dan lokasi di luar Amerika Serikat. Betul. Apakah Anda memberikan faedah atau pembayaran baru atau yang sudah ada? Ini karena YouTube saya baru ya, dan belum pernah menerima sepersen pun dari YouTube. Jadi kita pilih yang saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru dan belum menerima pembayaran. Jadi kita pilih yang ini ya. Kalau opsi yang kedua itu saya menerima informasi pajak untuk profil yang sudah ada, yang sebelumnya sudah menerima pembayaran, sedangkan saya belum. Jadi kita pilih berikutnya. Menerima secara elektronik. Di sini ada pelaporan untuk dokumen pajak. Ya sebaiknya kita, karena zaman eranya sudah digital, jadi kita pilih pengiriman secara elektronik. Jadi mungkin dikirim lewat email. Kemudian kalian baca sendiri ini ya. Apa ini? Kita centang saja ini. Saya menuju perjanjian di atas. Kita kirim. Oke. Di sini sudah ada pelaporan bahwa formulir WPN disetujui. Formulir WPN diklaim, diklaim. Dokumen tambahan oke. Oke, kita sudah mengupdate informasi pajak kita. Oke, saya sudah menerima email dari Google Payment, Google Pembayaran, bahwa
setelah mengisi tadi, informasi pajak Anda disetujui. Oke, ini sudah kita disetujui oleh Google untuk informasi pembayaran pajak. Untuk mengupgrade informasi pajak kita di Google AdSense yang terhubung dengan YouTube. Oke, jangan lupa share, komen. Apabila bermanfaat video ini, like, dan apabila tidak bermanfaat, dislike. Oke, kita kembali ke video-video selanjutnya.